untuk mengajar umat Islam. Saudara, sekali lagi saya ingatkan, tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam jiwa kita bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Kenapa? Sebab ayat suci wahyu ilahi, harga mati dan tidak boleh diganti, wajib untuk kita patuhi dan taati, saudara. Tidak ada tawar-menawar, betul? 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 Sedangkan konstitusi itu produk basari, itu buatan manusia, saudara. Sehingga konstitusi tidak boleh bertentangan dengan ayat suci, saudara. Selama konstitusi tidak bertentangan dengan ayat suci, tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menabrak syariat Islam, maka kita sebagai warga negara wajib untuk tunduk dan patuh kita laksanakan. Betul? Betul? Tapi kalau konstitusi bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bertentangan dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya, bertentangan dengan syariat Islam, maka wajib untuk kita ganti, untuk kita revisi, untuk kita ubah, untuk kita ingkari. Palak dari kaki dari palak. Nggak boleh kita tunduk kepada konstitusi yang bertentangan dengan wahyu ilahi. Betul? Takbir! Takbir! Kalau ngomong begini diancam, saudara. Habib Rizik lihat nanti anti konstitusi bisa dipenjara. Punya. Gagal paham itu kalau bahasa universitasnya, saudara, keterbelakangan intelektual. Kalau bahasa kita, goblok. Ayo saya mau tanya, saudara, saya mau tanya, bela Al-Quran disebut makar, pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Menegakkan keadilan dibilang makar, pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Kok orang goblok mimpin deh? Gue gak ngerti salahnya di mana. Masya Allah, alhamdulillah, malam ini udah paham semua apa arti makar. Jadi memang begitu, saudara. Sekarang ini bukan kita yang melakukan makar, mereka sedang melakukan makar terhadap kita, saudara. Mereka ingin menggembosi gerakan Islam, mereka ingin menggembosi persatuan kesatuan kita, mereka ingin menggembosi energi 212, mereka ingin menggembosi persaudaraan kita. Mereka yang sedang melakukan makar, bukan umat Islam yang melakukan makar, betul? Tapi kita tidak usah khawatir dengan makar mereka. Allah berjanji dan Allah menjamin, wa yamkurun wa yamkurullah. Mereka berbuat makar dan Allah yang membalas makar mereka, saudara. Allah balas, mengagalkan hukum Allah. Itu semua disebut takbir. Alhamdulillah. Nah, baik ibadah. Setelah panjang lebar saya sampaikan sedemikian rupa, saudara, maka saya ingin ingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin. Al-Quranul Karim dinistakan kita marah, tapi yang ingin saya ingatkan apa yang tadi sudah diuraikan oleh Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Tidak cukup kita hanya dengan marah saat Al-Quran dinista, tapi wajib bagi kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk kita. Saudara, tadi sudah kita baca, saudara, surat Al-Waqi'ah. Di ayat 77-nya Allah menyatakan, innahu laqur'anul karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Allah nyatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu, saudara, karim, mulia, suci, tak boleh sembarangan saudara kita hinakan. Saudara, di kitab maknun, saudara, itu disimpan oleh Allah dari sejak awalnya, saudara, di dalam kitab yang terpelihara, yaitu Lauhul Mahfuz, la yamassuhu illa al-mutahharun, dan tidak ada yang menyentuh Al-Quran tersebut kecuali mereka yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking suci dan mulianya Al-Quran. Kemudian, saudara, di dalam surat Al-Baqarah dengan tegas Allah menyatakan, apa itu Al-Quran?
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab suci, kitab yang bagaimana? La raiba fihi, yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, saudara. La raiba fihi, maka itu ulama ahlus sunnah wal jamaah, salafan wa khalafan, baik yang dulu maupun sekarang, apapun mazhab dan alirannya, semuanya sepakat, saudara, man syakka bil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu sedikit saja terhadap Al-Quran, maka dia sudah kafir. Jangan main-main, saudara. Saking sucinya Al-Quran, saking mulianya Al-Quran, saudara, saking sempurnanya Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Tidak boleh umat Islam sedikit pun meragukan isi kandungan Al-Quran. Justru itulah Allah menyatakan Al-Quran yang suci tersebut, Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya tersebut, saudara, hudal lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Padahal dalam ayat lain Allah ingatkan Al-Quran itu hudan linnas, saudara, petunjuk bagi umat manusia. Ya, sebetulnya semua umat manusia, siapapun dia, apapun agamanya, wajib untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman mereka, saudara. Akan tetapi tidak semua manusia rela, sudi, suka, mau untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, saudara. Lalu yang mau menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya siapa? Hanya mereka yang muttaqin, hanya mereka yang bertakwa. Makanya Allah nyatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mudah-mudahan kita semua termasuk muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Dan gak sampai di situ. Dalam satu hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ja'ala al-Qur'ana amamah qadahu ila al-jannah wa man ja'alahu wara'a dhahrihi nar. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Man ja'ala al-Qur'ana amamah, dan siapa menjadikan Al-Quran sebagai imam dia, sebagai pedoman dia, sebagai petunjuk dia, qadahu ila jannah, Al-Quran akan membimbing dan menuntun dia masuk ke dalam surga, saudara. Sebaliknya kata Nabi, wa man ja'alahu wara'a dhahrihi, dan siapa menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, maksudnya membelakangi Al-Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai imam, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dia lanjutkan Al-Quran, dia tinggalkan Al-Quran, maka kata Nabi saqahu ilan nar, Al-Quran akan menjorokkan dia ke dalam neraka Jahannam. Naudzubillah min. Begitu saya tanya semua di sini, siap masuk surga? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Jadikan Al-Quran sebagai imam, saudara. Jangan ragu, jangan. Makanya saudara, kenapa orang-orang kafir berusaha untuk menista Al-Quran, menghina Al-Quran, melecehkan Al-Quran? Karena mereka tahu Al-Quran itu adalah qalbul Islam. Al-Quran itu jantungnya Islam. Siapa mau hancurkan Islam, hancurkan Al-Qurannya dulu. Siapa ingin membungkam Islam, bungkam Al-Qurannya. Siapa ingin merusak Islam, rusak Al-Qurannya. Siapa ingin menghancurkan umat Islam, jauhkan umat Islam dari Al-Qurannya. Orang kafir tahu, saudara. Maka itu mereka berupaya untuk memasukkan untuk memasukkan melacuni umat Islam supaya mereka ragu dengan kitab suci Al-Qurannya. Bahkan mereka cita-cita supaya Al-Quran tidak sakral lagi, tidak suci lagi. Padahal walaupun Al-Quran dihina, walaupun Al-Quran dinista, Al-Quran tetap mulia, Al-Quran tetap suci. Al-Quran tidak akan pernah menjadi hina karena dihina oleh orang-orang kafir. Betul? 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 Saudara, kalau kita sudah tahu sedemikian rupa, jangan pernah ragu menjadikan Al-Quran sebagai imam dan sebagai pedoman serta petunjuk. Artinya, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai imam petunjuk, apa saja yang diperintahkan Al-Quran yang kita kerjakan dong. Apa saja yang dilarang Al-Quran yang kita tinggal dong. Kalau Al-Quran sudah mengatakan haram, ya haram. Kalau Al-Quran sudah menyatakan wajib, ya wajib. Nggak usah banyak komentar.
Tidak perlu ada kebimbangan, saudara. Kalau Al-Quran memerintahkan kita sholat, ya sholat. Al-Quran memerintahkan kita zakat, ya zakat. Al-Quran memerintahkan kita puasa Ramadan, ya puasa deh. Al-Quran memerintahkan kita untuk menghormati kedua orang tua kita, ya hormati deh. Al-Quran memerintahkan kita untuk berakhlak mulia, ya berakhlak mulia deh. Al-Quran melarang kita daripada perzinahan, ya jangan berzina. Al-Quran melarang kita daripada perjudian, ya jangan judi deh. Al-Quran melarang kita daripada minuman keras, khamr, ya jangan tenggak minuman keras deh. Jangan mengkonsumsi narkoba, jangan mengkonsumsi ganja, saudara. Quranul Karim melarang kita daripada riba, ya jangan makan riba dong. Jangan berhubungan dengan bank riba, saudara. Itu yang namanya menjadikan Al-Quran sebagai imam. Al-Quran mengharamkan minuman keras. Tahu-tahu presiden sama DPR bikin aturan minuman keras boleh diperjualbelikan bebas. Saya mau tanya, ikut presiden atau ikut Al-Quran? Ikut presiden atau ikut Al-Quran? Ikut DPR atau ikut Al-Quran? Siap tegakkan Al-Quran, siap bela Al-Quran, siap tutup tinggi Al-Quran. Takbir, sallallahu alaihi Nabi. Presiden gak punya hak, saudara, untuk menganulir hukum Al-Quran. DPR tidak punya hak untuk menetapkan suatu aturan yang bertentangan dengan Al-Quran. Gak ada, saudara. Tidak ada satu makhluk pun yang punya hak untuk membatalkan hukum Al-Quranul Karim. Ayat suci selalu ada di atas ayat konstitusi. Waktu itu saya mau tanya semua, mana lebih tinggi, ayat konstitusi atau ayat suci? Ayat suci. Yakin? Yakin? Percaya? Beriman? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Makanya dari sekarang, kalau di sekitar kita ada mengatakan ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat suci, catat. Besok kalau mati itu jangan sholatin. Mau kubur, suruh kubur sendiri. Udah kira jelas gak? Jelas gak? Begitu juga dari sekarang nih catat, saudara. Kalau ada tetangga kita dukung orang kafir dari pemimpin, besok kalau mati suruh orang kafir sholatin. Lu jangan mau mandiin dia. Setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Lu mandi gereja. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Kalau orang Islam begini, begitu lagi sekarang dibacain Yasin ke keluarganya, betul? Dan Nabi bilang, iqra'u Yasin ala mau takut. Baca Yasin terhadap orang-orang yang sedang sekarang menghadapi kematian di antara kamu. Bacain Yasin, saudara. Indah gak? Indah gak? Ya, untuk apa dibacain Yasin? Satu, supaya saat ajalnya dicabut, saudara, malaikat rahmat turun mendampingi, saudara. Enggak sampai di situ, supaya yang bersangkutan tatkala mendengar Yasin dibaca di telinganya, saudara, dia jadi ingat Allah, supaya dia husnudon khotimah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Indah gak? Indah gak? Indah gak? Tapi kalau orang yang mengatakan enggak, konstitusi di atas ayat suci, nanti kalau mau mati lagi sekarang berbagai Pancasila. Pancasila. Nah, tinggal malaikat bilang apa nih? Dibetot penyala malaikat dari kepala ke kaki ke kepala. Dia bukan Pancasila urusan dunia, tapi Al-Quran urusan akhirat, saudara. Jadi kalau yang namanya Al-Quran bukan harga mati lagi, Al-Quran harga akhirat. Al-Quran harga akhirat. Beda. Ya, kalau harga mati udah mati selesai. Bahkan Al-Quran nanti jadi penolong kita di akhirat. Betul? Betul? Ayo saya tanya, mau ketemu dengan Al-Quran, saudara, sampai mati atau sampai akhirat? Sampai mati atau sampai akhirat? Berarti Al-Quran harga mati atau harga akhirat? Yakin? Siap dalam Quran? Takbir! Takbir! Allahu ala Nabi. Pakai ada yang nyindir, saudara. Padang nyindir, apa itu? Aksi 411, 212 mau jihad.
Kalau mau jihad jangan tanggung-tanggung, perlu berangkat ke Palestina. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya gampang. Lu apa semangat banget tuh bela kutil babi? Apa orang yang mau jihad gua kata-katain, betul? Terus sekarang kita jawab, lu kalau bela kutil babi jangan tanggung-tanggung, ngomong sekalian aja lu murtad. Betul? Kalau mau bela orang kafir sebagai pemimpin sekalian tanggung-tanggung amat lu murtad. Masya Allah, ada yang model begitu? Ada yang model begitu? Ada yang model begitu? Aku proyek terus ayat konstitusi atas ayat suci. Lebih baik orang kafir dari pemimpin asal hidup daripada muslim yang korup. Ini dia saudara, bukan maunya tangkap kulit. Ada yang ngomong begitu? Ada yang ngomong begitu? Kita saya sebutin namanya. Bu Cici. Masya Allah, muka monyet pantat. Muka monyet pantat. Untuk mengajar umat Islam, saudara, sekali lagi saya ingatkan, tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam jiwa kita bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Kenapa? Sebab ayat suci wahyu ilahi, harga mati dan tidak boleh diganti, wajib untuk kita patuhi dan taati, saudara. Tidak ada tawar-menawar, betul? 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 Sedangkan konstitusi itu produk basari, itu buatan manusia, saudara. Sehingga konstitusi tidak boleh bertentangan dengan ayat suci, saudara. Selama konstitusi tidak bertentangan dengan ayat suci, tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menabrak syariat Islam, maka kita sebagai warga negara wajib untuk tunduk dan patuh kita laksanakan. Betul? Betul? Tapi kalau konstitusi bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bertentangan dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya, bertentangan dengan syariat Islam, maka wajib untuk kita ganti, untuk kita revisi, untuk kita ubah, untuk kita ingkari. Palak dari kaki jadi palak. Nggak boleh kita tunduk kepada konstitusi yang bertentangan dengan wahyu ilahi. Betul? Takbir! Takbir! Kalau ngomong begini diancam, saudara. Habib Rizik lihat nanti anti konstitusi bisa dipenjara. Ya bukan masa, saudara. Oknum pejabat menakut-nakutin kita penjara. Justru para habaib, para ulama mau nakut-nakutin Umaro, mau nakut-nakutin presiden. Jokowi, lu kalau gak taat sama Allah, gak taat sama Rasul, lu kalau coba-coba menentang hukum Al-Quran, lu masuk neraka. Saya bertanya semua yang ada di sini, semua jawab. Kalau menentang hukum Allah, tempatnya di mana? Menolak Al-Quran, tempatnya di mana? Menolak hukum Allah, tempatnya di mana? Melawan hukum Allah, tempatnya di mana? Betul? Sekarang saya bertanya, mana lebih pedih, saudara, penjara atau neraka? Mana lebih sakit, penjara atau neraka? Mana lebih serem, penjara atau neraka? Neraka. Aku kan makin penjara, lu masuk neraka. Jelas tidak? Jelas tidak? Habaib ulama jangan ditakutin dengan penjara. Penjara enak. Sehari semalam makan 3 kali. Kau tahu pengalaman? Lu makan gratis gak? Mau makan gratis gak? Masuk penjara. Makanya kalau mau revolusi gak boleh takut masuk penjara, betul? Siap revolusi? Siap di penjara? Betul? Mati aja siap, apalagi di penjara, betul? Siap revolusi? Siap mati di jalan Allah? Kalau revolusi siap mati di jalan Allah, mau ditembak saudara, lari jangan. Lari jangan. Jangan. Begitu peluru saudara mau ditembakkan, dimuntahkan ke arah kita, jangan lari. Begitu dia tembak, tunduk, bidadari. Lu anggap peluru bidadari. Kalau anggap bidadari kan udah manis saja, betul?
mulutnya juga indah, didadangi. Ya Allah, yang menembak juga hari sudah. Kira-kira lo paham nggak? Jelas nggak? Lu udah pernah ketemu bidadari? Belum? Yang pasti nggak orang. Ya Allah, mudah-mudahan semua kita di sini saudara diselamatkan oleh Allah, diberikan keberkahan, diberikan kemenangan. Jadi saya tanya saudara, Al-Quran imam kita, betul? Al-Quran pedoman kita, betul? Al-Quran petunjuk kita, betul? Dan Al-Quran bisa menyatukan kita, betul? Yakin? Percaya? Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran iman kami semua, pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir, takbir. Saudara, sebelum saya akhiri, ada hal penting yang saya mau sampaikan. Tolong semua umat Islam yang besok hari Senin punya kesempatan dan waktu untuk ikut aksi unjuk rasa mendatangi kedutaan besar Rusia yang sudah menjatuhkan ribuan ton bom di Aleppo dan kota-kota lainnya di Suriah. Saudara, jutaan orang menjadi pengungsi. Saudara, ratusan ribu orang mati, ratusan ribu orang cacat seumur hidup. Bayi-bayi yang tidak berdosa, anak-anak, perempuan, orang tua, ini sudah tidak bisa ditolerir lagi, saudara. Maka itu besok akan ada gerakan, saudara, dari umat Islam di Jakarta yang akan dimulai jam 8 pagi, mulai kumpul. Nah, kedutaan Rusia alamatnya di Kuningan, Rasuna. Saya siap datang tidak? Siap hadir tidak? Anda datang jam 9, jam 10 akan dimulai digelar daripada demo ini, saudara. Ini tidak boleh dibiarkan, saudara. وما ترنم يا الله وما ترنم يا الله في الليل